lama nggak ketemu nih. Gue mau ajak lo tes drive Suzuki XL7 ini sekalian nyari tempat ngopi yang enak di mana. Wah, gue punya rekomendasi di daerah Bogor. View-nya tuh oke banget, tapi jalanannya cukup ekstrim nih, Mas. Oh, tidak masalah dong. Kan kita bisa ngetes kemampuan mobil ini. Oh iya. Nah, Din, gimana perasaan lo nyobain mobil ini? Kalau buat gue yang pertama kali naik ya, untuk seatnya nyaman banget sih, Mas. Terus untuk interior desainnya juga cukup futuristik. Dan untuk multimedianya digital sih, serba digital. Jadi ini juga gampang buat makainya penggunanya gitu. Tapi kalau gue nggak tahu sih gimana kalau kita coba dengan kecepatan tinggi gitu. Ngebut dong, Mas. Ini kan agak belok nih. Kita tahu nih mobil ini goyang atau enggak nih. 140. Ini agak belok nih. Wow. Oh, ngeri sih. Mas, sorry, ada mobil depan. Enggak, emang sengaja. Oh gitu. Wah, itu sampai berapa tuh tadi tuh, Mas? Nah, tadi kan kecepatan tinggi tuh, tapi kita rem dia stabil. Itu karena di sini dilengkapi fitur ABS. ABS itu sebenarnya fungsinya buat biar nggak ngunci aja sih, ban nggak ngunci. Terus tadi kan kita lewat tuh belokan juga tuh dengan kecepatan yang tinggi juga. Itu juga kita nggak ngebuang kan? Nah, sih. Itu karena mobil ini juga dilengkapi dengan ESP. ESP Apa itu tuh? Electronic Stability Program. Tuh, jadi dia kalau belok nih emang udah hot secara otomatis, nanti bakal nyesuaiin, nggak bakal ngebuang kalau dipakai buat kencang di tikungan. Jadi tetap aman ya. Tapi kalau untuk mobil ini gimana, Mas, tarikannya? Ya sebenarnya sih mobil ini kan basisnya dari mobil R3. Jadi secara mesin pun sebenarnya sama dengan R3. Jadi kalau untuk masalah performa sebenarnya nggak beda-beda jauh sih sama R3. Suzuki R3. Tapi kalau untuk cc-nya? Mobil ini cc-nya 1500 cc. Dia pakai mesin K15B yang emang jadi mesinnya R3 juga, mesin lama sebenarnya. Cuman Suzuki masih tampaknya masih terlalu yakin dengan mesin ini, makanya ditanamkan mobil barunya ini. Mas, kenapa sih Suzuki kan biasanya ngeluarin produk dengan nama-nama gitu, Jimny, Carry, R3 gitu. Kenapa kali ini ada angkanya 7? Kenapa dinamain XL7? XL7 itu sebenarnya singkatan dari extra large 7 seater, 7 penumpang. Dulu sebenarnya Suzuki pernah juga sih ngeluarin XL7 S2, dan ini Suzuki ngeluarin lagi dengan segmen low SUV. Oh, nah kalau emang SUV gitu kan, dia emang keunggulannya katanya di tanjakan nih. Ini juga sama nggak sama kayak mobil yang lain? Ya sebenarnya kalau SUV kan emang yang ditonjolkan dia ground clear-nya tinggi, karena memang khusus buat medan-medan yang agak ekstrim. Ya sebenarnya ini nanti bakal kita coba juga di tempat yang ekstrim. Dan kita lewat kan? Pas banget kebetulan ya, emang daerahnya juga cukup ekstrim sih jalannya. Ini kan dari tadi kita jalan ada cukup agak berbelok ya, terus ada turunan, tanjakan. Nah untuk mobil ini sendiri gimana sih handlingnya? Ya sebenarnya sih kalau handling lumayan sih mobil ini. Nah kalau tanjakan kan mobil ini juga udah dilengkapi teknologi hill hold control. Jadi lo nggak usah khawatir ketika misalnya lo ada di tanjakan harus berhenti karena macet. Nggak usah takut mundur atau gimana, karena dia secara otomatis akan berhenti sejenak, terjalan. Berarti emang cocok banget ya buat orang-orang yang belum terlalu bisa ditanjakan gitu, yang khawatir betul, gitu. Ya betul, membantu banget sih Bang. Nah Din, tadi kan kita mau nyoba nih gimana mobil ini kalau ngelewatin jalan yang ekstrim ya. Ini kan pas nih kita dapet jalan yang ekstrim. Ya kita nguji mobil ini sih, ini kan ini memang mobil SUV dengan ground clearance yang kalau dari keterangannya sih 200 mm, jadi sekitar 20 mm lebih tinggi dari R3. Jadi jangan khawatir sih kalau misalnya jalannya bebatuan gitu ya. Banyak lubang.
kondisi yang tuh, kondisi yang ini parah banget sih jalannya. Sumpah, batu-batu untuk mobil SUV. Kalau untuk di jalan ini parah banget kan ya Mas ya? Gue masih nyaman sih. Apa ya, guncangannya juga nggak terlalu parah gitu. Oke, jadi walaupun sebenarnya mobil ini penggerak roda depan nih. Penggerak roda depan kan biasanya dikenalnya nggak kuat buat nanjak. Tapi ini ternyata bisa juga kayak. Ini berapa lama lagi sampai? Kayaknya sih bentar lagi Mas. Tapi emang sepanjang jalan untuk masuk ke kedai kopinya ini emang cukup ekstrim ya. Tapi untung banget loh bawa mobil XL7. Ya, tadi kita udah bahas soal performa mobil ini. Sekarang bakal kita bahas eksterior dan interiornya bareng Dinda. Dan kita masih bahas Suzuki XL7. Okay. Nah, Din, gua jelasin ke lo kenapa mobil ini disebut berotot sama Suzuki ya. Kenapa tuh? Pertama, grill depannya itu udah dilengkapi dengan garnish bumper depan yang udah dibalur chrome juga. Wow. Terus kalau ini? Nah, ini untuk memberi kesan mungkin lebih mewah, makanya dibalur chrome juga yang dibuat menyatu dengan lampu utama. Lampu ini juga udah mengusung teknologi LED. Wow. Udah dilengkapi dengan DRL juga. Ini apa nih? Ini lampu kabut memang belum LED sih, tapi ini ditutupi dengan tampilan rumah lampu kabut ini yang udah berotot. Jadi lebih kelihatan maco ya? Ya, betul. Apalagi kalau yang pakai cowok. Suzuki juga nambahin wheel art ini untuk memberi kesan lebih maco. Oh. Sebenarnya langkah cerdas juga, karena sebenarnya ini biar juga menutup jarak antara roda dengan spatboard yang mungkin terlalu longgar kalau tidak ada ini. Ini kan bakal ketutup jadi lebih rendah. Karena ini sebenarnya pengaruh dari keputusan untuk mengeluarkan mobil SUV ini dengan ground clearance yang lebih tinggi tentunya. Kalau ini apa nih Mas? Kalau ini sih sebenarnya cuman aksesoris saja sih. Nggak ada fungsinya ya? Nggak ada fungsinya sebenarnya, cuman untuk biar berkesan lebih maco lagi. Ini apa namanya? Namanya kalau tidak salah hood slide slick, bener nggak sih? Kalau peleknya ini masih pakai ukuran 16 inci, cuman Suzuki pinter dengan desain yang baru. Ini desainnya termasuk baru. Nah, ini ada roof rail. Ini kesannya biar lebih maco juga sih. Iya. Terus kita ke belakang. Wah, kalau lampu nih? Nah, di belakang ini lampunya juga udah pakai teknologi LED. Terus biar kesan maco juga menonjol di bagian belakang. Untuk bumper belakangnya juga udah garnish ya. Wah, jadi sama ya silver kayak yang di depan ya? Ya, betul. Terus juga ada tambahan chrome untuk memberi kesan mewah. Mungkin yang perlu kita sorotin juga nih, spoilernya ini terbilang baru ya. Terbilang baru karena ini agak lebih gede. Yuk kita buka bagasinya. Oke. Gampang kok ini bukanya. Oh. Ini kan biar kalau kita mau bawa barang banyak, iya. Lalu punya space yang luas. Nah, terus ada tambahan ini juga nih, kalau misalnya kita masih butuh space buat bawa barang. Luas ya? Ya pasti dong. Wow. Nah, ini kita ke interiornya nih. Untuk interiornya juga sebenarnya udah standar sih. Cuman ada beberapa yang mungkin dari daya tarik dari Suzuki XL7 ini. Ini dashboard udah dibikin simple, nggak terlalu ribet, bikin pusing lihatnya kan. Ininya juga keren sih. Nah, ini terus sudah pakai audio layar sentuh ukuran 8 inci. AC-nya juga udah digital nih. Terus kemudinya juga udah pakai koneksi telepon Bluetooth nih, jadi nggak usah ribet-ribet maksudnya kalau cuma telepon. Jadi aman lah ya berkemudi sambil menerima telepon. Walaupun nggak boleh sih. Sebetulnya nggak boleh sih. Terus untuk MID-nya juga udah dibikin agak futuristik, jadi tampilannya udah nggak bikin bosan. Iya betul. Oh ini apa nih? Ini emang jadi salah satu unggulan dari Suzuki XL7. Oh gitu? Ya, karena kenapa? Teknologi ini nggak bakal ditemukan di kompetitor yang lain. Oh, jadi cuma ada di Suzuki XL7 ya, nih? Keren banget sih. Bahkan ini pun sebenarnya di mobil-mobil mewah belum tentu ada. Jadi ini selain, ini cuma buat di kamera belakang aja? Enggak, ini banyak kegunaan, gue jelasin nih. Oke. Ini jadi bisa buat untuk melihat kondisi di belakang. Terus bisa untuk pas parkir, untuk kamera belakang. Terus juga ada satu lagi nih bisa kita rubah nih. Kita rubah settingannya untuk melihat kondisi jalan di depan. Wah, jadi kamera depan belakang nih? Yoi. Terus kalau untuk spionnya?
nggak sampai itu juga, kamera ini juga punya keunggulan bisa merekam dari depan, dari belakang. Wah, jadi kalau ada kejadian apa-apa langsung rekam ya. Selanjutnya nih gue mau nanya, ini tuh cup holder kan? Tapi kenapa ada lubang-lubang udara kayak gini nih? Nah ini kan sebenarnya Suzuki mungkin ngebaca kebutuhan dari konsumen. Jadi kan ada beberapa orang bawa minuman, belinya nggak dingin. Iya. Nah, ini kan jadi solusinya. Oh, jadi minuman gue tetap dingin kalau taruh di cup holder ini ya. Keren sih. Tadi kan kita udah nyobain semua nih. Nah, menurut lo gimana nih mobil ini? Kalau buat gue pribadi, gue suka sama konsep yang mengusung tema macho, terus agak ya cukup manly sih, tapi gue rasa ini juga nggak harus segmentasinya untuk laki-laki gitu. Dan gue suka dengan cup holdernya yang bisa keluar AC gitu kan, jadi gue bakal tetap dingin minuman yang gue bawa gitu, apalagi Indonesia panas ya. Dan ini nih yang terakhir, e-mirrornya keren banget. Pertama dibutuhkan dengan alat perekam ini supaya untuk just in case kalau misalnya kita ada kecelakaan atau perampokan gitu, ini jadi bukti dan ini sebuah teknologi yang keren banget sih. Kalau menurut lo Suzuki XL7 ini gimana? Kalau secara gambaran umum sih menurut gue sih worth it mobil ini karena dia punya sesuatu yang berbeda dari banding kompetitor. Oke. Bener omongan lo tadi, E-mirror? E-mirror ini bakal jadi unggulan dari XL7 ini buat ngelawan malah kompetitor. Nah itu sih yang jadi fokus gue sih paling. Jadi untuk harga yang masih di level bawah dibanding kompetitor, ya ini worth it menurut gue. Nah mas, kita kan udah sampai nih tempat kopinya. Menurut lo gimana tempatnya? Menurut gua tempatnya asik. Selain itu kan buat kesini juga tadi seru juga kan, kita bisa tahu kondisi medan, kita apa benar-benar bisa buat menuju mobil ini. Nah lo tadi kan udah ngerasain tuh. Ya kalau menurut lo gimana tadi mobil itu? Kalau buat gue sih nyobain mobil ini cukup nyaman banget sih untuk seatnya. Terus kemudian kita juga udah lewatin jalan-jalan yang berliku-liku gitu. Terus gue juga masih, walaupun dengan jalanan yang terjal gitu kita lewatin dan mas lo sempat ngebut kan, tapi emang takut sih, cuma masih aman. Kalau untuk harganya kisaran dari berapa aja sih mas? Kalau Suzuki XL7 ini kan ada 3 tipe tuh, beta, apa, yang tertinggi kan apa. Kalau yang tipe terendah itu dihargain 230 juta. Terus yang tipe tertinggi itu 267 juta. Ya kalau dilihat dari harganya sih dibandingin dari beberapa kompetitor yang low SGT ini, ya ini sih masih harga terjangkau lah. Apalagi dengan banyak fitur-fitur yang mungkin nggak dimiliki malah sama kompetitor yang lain. Untuk bahan bakar sih lumayan irit juga sih ini. Emang agak sedikit lebih boros dibanding R3. Tapi itu sih wajar karena emang kan bobotnya juga lebih berat dibanding R3. Tadi kan kalau dari Jakarta ke Bogor itu sekitar 1,5 bar. Kalau dihitung-hitung konsumsi bahan bakarnya sih 15 banding 1 liter ya. Wow, irit sih. Irit ya. Ya mungkin beda tipis ya sama R3. Dari tadi kan lo jelasin soal keunggulan dari mobil ini. Tapi menurut lo pribadi ada nggak sih kekurangan dari mobil ini? Kalau kekurangan sih mungkin lebih baiknya kalau fitur kayak cruise control ditanamkan di mobil ini, karena beberapa kompetitor kan udah mulai pakai fitur ini nih. Dan itu memang jadi salah satu pertimbangan sih bagi konsumen menentukan pilihan. Terus juga mungkin yang perlu disiasati Suzuki mungkin dengan upgrade mesin kayak atau apa, karena mungkin kan ini sebenarnya mesin lama gitu. Yang lo bilang tadi R3 ya? Nah, betul, jadi perlu ada upgrade atau mungkin apa biar tenaganya lebih ini aja sih. Tapi secara keseluruhan sih untuk mobil dengan mesin penggerak roda depan itu tahu tadi juga masih bisa aja kok untuk buat nanjak, buat jalan tua oke sih itu bukan masalah gede sih sebenarnya. Nah kalau menurut kalian gimana mobil yang tadi udah kita berdua cobain? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan menurut kalian worth it gak sih dengan spesifikasi yang udah jelasin sama Mas Toto tadi? Jangan lupa untuk like dan share video ini ke semua teman-teman lo. Dan jangan lupa subscribe ya, harus subscribe ya mas ya. Sampai ketemu di review selanjutnya, bye!